Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Hasanah dari program studi D3 Farmasi Yana Susada Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi farmasi rumah sakit dari mata kuliah farmasi rumah sakit. Instalasi yaitu suatu bagian atau unit atau divisi sesuai tergantung dari rumah sakitnya itu mau menyebutnya apa. Tempat semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Kemudian pekerjaan kefarmasian itu apa? Yaitu untuk pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan, pengadaan sediaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apa sih instalasi farmasi rumah sakit itu? Yaitu suatu departemen atau unit atau bagian di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat, fasilitas, dan tanggung jawab atas seluruh pelayanan kefarmasian. Jadi, instalasi farmasi rumah sakit ini dipimpin oleh seorang apoteker dan dibantu beberapa orang apoteker. Jika rumah sakitnya itu besar, biasanya lebih dari satu apoteker. Bisa jadi 2-3 apoteker. Pelayanannya itu mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, dispensi, pengendalian mutu, dan farmasi klinis. Selanjutnya, visi, misi, dan moto. Sebenarnya visi, misi, dan moto ini tergantung dari rumah sakit atau instalasi farmasi rumah sakitnya itu. Akan tetapi visi di sini mengandung tentang pernyataan, keadaan, dan status instalasi farmasi rumah sakit yang diinginkan pada waktu yang akan datang. Biasanya mengacu pada visi rumah sakit. Berarti artinya ini adalah tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu ada mutu, yaitu janji pelayanan yang diberikan. Selanjutnya itu ada misi. Misi ini berisi tentang penyataan fungsi apa yang dilakukan di dalam IFRS itu, kepada siapa sih IFRS itu melakukan fungsi tersebut, dan bagaimana IFRS itu berbuat untuk mengisi fungsi itu, dan kenapa IFRS itu ada. Kemudian tugas dan tanggung jawab. Pengelolaan perbekalan farmasi mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung, dan pengendalian. Dan untuk menyediakan terapi obat yang optimal, pelayanan mutu dengan biaya yang minimal. Selanjutnya itu ada pengembangan pelayanan kefarmasian yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan cepat. Selanjutnya itu untuk melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal. Selanjutnya ada pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. Melaksanakan KIE atau komunikasi informasi edukasi, melakukan pengawasan berdasar aturan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang farmasi, dan untuk memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Jadi seorang apoteker itu tidak bisa mengeluarkan obat di luar formularium rumah sakit. Selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi dari pelayanan klinik itu berkaitan langsung dengan penderita, seperti pada pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, konseling, dan lain-lain. Kemudian ada pelayanan non-klinik, yaitu pengelolaan yang sudah saya jelaskan tadi tentang perbekalan farmasi seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan lain-lain. Kemudian ada kualifikasi sumber daya manusia, di mana di sini ada kepala instalasi farmasi,
ada koordinator, ada penyelia, dan ada pelaksana teknik kefarmasian. Fungsi dari kepala instalasi farmasi itu sendiri adalah untuk mengorganisir dan mengarahkan. Kualifikasi kelulusannya itu harus apoteker dan sudah kursus manajemen sesuai dengan akreditasi instalasi farmasi rumah sakit. Kedua itu ada koordinator. Fungsinya itu untuk mengkoordinir beberapa penyelia. Penyelia itu adalah supervisor, di mana kualifikasinya itu harus apoteker dan sudah melakukan kursus sesuai ruang lingkup. Kemudian yang ketiga itu ada penyelia yang tadi, fungsinya itu untuk menyelia beberapa pelaksana. 3-5 pelaksana itu perlu satu penyelia. Kualifikasinya itu harus apoteker dan sudah melakukan kursus farmasi rumah sakit. Yang terakhir ada pelaksana teknis kefarmasian. Fungsinya itu untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kualifikasinya itu harus apoteker dan sarjana farmasi ataupun asisten apoteker. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.